Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Eka Santi, mahasiswi pendidikan luar biasa Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2012 dengan nomor induk mahasiswa 121044233 akan mendeskripsikan tentang media pembelajaran anak tunagrahita dengan judul Pobuang, Pohon, Huruf, dan Angka. Media pembelajaran yang akan saya buat ini untuk memenuhi ujian akhir semester 4 dalam mata kuliah media pembelajaran anak tunagrahita. Media pembelajaran ini terbagi atas 3 tahap pembuatan, yaitu pembuatan angka, pembuatan huruf, dan pembuatan pohon. Fungsi dari media pembelajaran yang akan saya buat ini terdiri dari 5 fungsi utama, yaitu pengenalan angka 0 sampai 9 untuk anak tunagrahita, pengenalan huruf A sampai dengan Z, pengenalan warna yang terdiri dari merah, kuning, dan hijau, pengenalan bangun datar yang terdiri dari bangun datar segitiga, bangun datar persegi, dan bangun datar lingkaran. Yang terakhir adalah pengenalan pohon. Bagian pohon yang terdiri dari batang, ranting, dan daun. Dalam pembuatan media pembelajaran ini perlu disiapkan beberapa alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, untuk pembuatan angka, yang perlu disiapkan adalah 1. Pola angka. Pola angka yang dibuat kurang lebih tinggi pola angka tersebut adalah 10 cm. Seperti ini. Angka yang dibuat adalah mulai dari 0 sampai dengan 9 sesuai dengan fungsinya tadi. Selanjutnya adalah amplas untuk memperhalus permukaan angka yang sudah dibentuk. Selanjutnya papan sengon. Papan ini terbuat dari, papan ini jenis papan sengon untuk mempermudah pembuatan angka. Karena jenis papan sengon karena kayu sengon mudah untuk dibentuk. Selanjutnya adalah pengait. Seperti ini. Pengait digunakan untuk mengaitkan antara angka yang telah terbentuk dengan pohon. Maksudnya mengaitkan ini dikaitkan ke angka yang sudah terbentuk, lalu angka tersebut dikaitkan ke pohon. Selanjutnya adalah tang. Tang digunakan untuk mempermudah kita mengaitkan pengait tadi ke angka yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah lem untuk menempelkan pola yang sudah dibuat ke permukaan papan. Selanjutnya adalah cat pelitur. Cat pelitur digunakan untuk mempertajam warna angka agar terlihat lebih hidup. Lalu kuas membantu kita untuk mengambil cat pelitur tadi. Yang terakhir, yang paling terpenting adalah gergaji triplek untuk membentuk angka-angka tersebut menjadi lebih bagus sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, alat dan bahan dalam pembuatan huruf yang terdiri dari mainan anak-anak seperti yang ada di dalam gambar, di mana mainan ini jika diputar bagian atasnya, mulai atas sampai bawah, maksud saya mulai atas hingga bawah, dia akan memutar searah jarum jam.
dan mengeluarkan suara. Selanjutnya, pola huruf yang terdiri dari beberapa warna yang berbeda, yakni merah, kuning, dan hijau, dengan pola yang berbeda pula. Lalu lem. Di sini lem untuk merekatkan dua sisi huruf yang sama. Maksud saya, huruf tersebut ada dua sisi, dan untuk merekatkannya digunakan lem. Gunting untuk menggunting pola huruf. Plong-plongan untuk melubangi bagian atas pola huruf tadi. Benang dan jarum untuk mengaitkan antara mainan dengan pola huruf. Dan yang terakhir, jangan lupa plastik laminating, di mana plastik laminating ini berfungsi untuk membuat huruf-huruf tersebut menjadi tahan air dan awet. Selanjutnya, alat dan bahan untuk pembuatan pohon. Yang pertama, pohon yang berkambium. Saya di sini mengambil contoh pohon jambu. Kemudian gergaji kayu untuk memotong pohon itu, diambil batangnya. Kemudian campuran pasir dan semen. Pot. Ini di contoh potnya. Daun. Dan isolasi atau perekat. Proses pembuatan angka. Yang pertama, pola angka yang sudah dibuat ditempel pada permukaan kayu yang sudah diukur seperti ini menggunakan lem. Setelah benar-benar merekat seperti ini, potong sesuai dengan bentuk angka menggunakan gergaji triplek. Nih, setelah terbentuk angka, maka tahap selanjutnya adalah diperhalus permukaan maksud saya permukaan angka yang sudah terbentuk tadi diperhalus hingga benar-benar halus, lalu diberi cat. Setelah dicat dan diperhalus lagi, akan menghasilkan angka seperti ini. Setelah itu, lubangi bagian atas dari angka tersebut
dan masukkan pengait dengan bantuan tang. Akan menghasilkan angka seperti ini. Proses pembuatan huruf. Yang pertama, huruf yang telah disiapkan yang terdiri dari dua sisi dipotong menggunakan gunting. Pemotongan dilakukan disesuaikan dengan bentuk bingkai huruf tersebut. Dilakukan 2 kali pemotongan dalam setiap huruf untuk menghasilkan 2 sisi yang berbeda namun sama huruf dan sama warna. Seperti ini. Kemudian huruf yang telah digunting rapi direkatkan seperti ini. Sehingga menghasilkan seperti ini. Setelah benar-benar terpotong rapi dan tertata rapi, kemudian dilaminating menggunakan plastik laminating. Proses laminating harus benar-benar hati-hati dan tidak boleh terlalu panas agar menghasilkan angka yang bagus. Setelah dilaminating, potong sesuai dengan bingkainya tadi. Kemudian dilubangi. Untuk melubanginya, perhatikan posisi huruf. Untuk melubangi, satu lubang bagian atas saja. Usahakan berhati-hati dalam proses melubangi agar huruf masih terlihat cantik. Tadi ada kesalahan,
seperti ini kurang lebih. Setelah itu kaitkan dengan mainan dan pada akhirnya akan menghasilkan seperti ini. Proses pembuatan pohon. Pilih pohon yang berkambium. Kemudian ambil bagian batangnya. Seperti ini. Lalu pada bagian pot, maksud saya untuk memperkuat pohon, diberi pot yang telah diisi oleh pasir dan semen, campuran dari pasir dan semen, menghasilkan pohon seperti ini. Kemudian kaitkan kawat pada beberapa batang pohon, cabang-cabangnya seperti ini. Gunanya untuk mengaitkan angka ke pohon ini. Terakhir, sebagai pemanis dan untuk menghias juga, gunakan daun-daun dan rekatkan pada batang. Ini lakukan berulang kali hingga seluruh ujung terisi oleh daun. Penerapan dari media pembelajaran ini sesuai dengan fungsinya adalah: 1. Anak dilatih untuk mengenal angka 0 sampai dengan 9 dengan mengaitkan setiap angka pada pohon. Dapat pula ditambahkan nama dari tiap angka, dan anak diminta mencocokkan angka dengan nama angka dan dikaitkan pada pohon. Yang kedua, anak dilatih untuk mengenal huruf A sampai dengan Z pada mainan dengan mencari huruf yang disebutkan, dan anak menunjuk serta menyebutkan huruf tersebut. Yang ketiga, anak dilatih untuk mengenal warna dengan menunjukkan warna yang dimaksud. Keempat, anak dilatih untuk mengenal bagian-bagian pohon dengan menunjuk bagian pohon yang dimaksud. Dapat pula ditambahkan nama bagian pohon, dan anak diminta untuk mencocokkan nama bagian pohon dengan benda yang dimaksud. Yang terakhir, anak dilatih untuk mengenal bentuk bangun datar dengan menyebutkan bangun datar yang dimaksud. Saya akan mempraktekkan mengenai apa yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama, tentang konsep pengenalan angka. Anak diminta untuk mengambil satu angka, misalnya angka 4. Anak diminta untuk mengaitkan angka 4 ke pohon. Ini dapat juga dikreasikan untuk anak mencari huruf-huruf, maksud saya menjodohkan nama angka dengan angka. Seperti
dijodohkan dengan angka 8. Lalu dikaitkan ke angka. Kemudian anak diminta untuk mengaitkan angka yang sudah ada tulisannya ini ke pohon. Dapat juga seperti ini, dapat juga seperti ini. Ini dilakukan berulang-ulang hingga anak benar-benar paham tentang konsep angka. 6, 9, 0, sembari anak menyebutkan angka yang dia kaitkan. 3, 1, 7, 5, 2. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang konsep pengenalan huruf. Huruf yang sudah dipasang digantung seperti ini. Kemudian anak diminta untuk mencari satu huruf yang dimaksud. Misalnya anak disuruh mencari huruf O. Setelah menemukan, anak menunjuk dan menyebutkan O. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pengenalan warna. Guru menunjukkan atau maksudnya meminta anak mencari dan menunjukkan warna yang disebutkan oleh guru. Misalnya, cari warna kuning. Anak diminta untuk mencari warna kuning. Setelah anak menemukan, anak disuruh memegang atau menunjukkan warna yang telah disebutkan guru tadi dan menjelaskan kembali, kuning. Begitupun dengan warna merah dan warna hijau. Oke, seperti itu. Konsep pengenalan bentuk bangun datar. Dalam konsep pengenalan bentuk bangun datar ini, pada dasarnya sama dengan konsep pengenalan warna, yakni anak disuruh mencari, atau anak diminta oleh guru untuk mencari bangun datar yang dimaksudkan oleh guru. Misalnya, anak diminta mencari bangun datar persegi. Setelah itu, anak mencari dan menunjukkan kepada guru mana bangun datar persegi. Seperti ini. Dan kemudian kegiatan ini dilakukan berulang kali hingga anak paham, seperti bangun datar lingkaran dan bangun datar segitiga. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir adalah konsep pengenalan pohon.
Anak diminta menunjukkan bagian-bagian pohon, yaitu batang, daun, dan ranting. Dapat pula ditambahkan nama dari bagian-bagian tersebut. Seperti ini, batang, agar anak lebih memahami konsep tentang bagian-bagian pohon. Dapat ditempel seperti ini, batang, daun, dan ranting. Demikian media pembelajaran untuk anak tunagrahita dengan judul Peluang Pohon, Huruf, dan Angka. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda sekalian, terutama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.